akan membahas bagaimana mengoptimalkan peran setiap anggota keluarga sebagai kunci sukses dalam pengelolaan rumah tangga. Ketika semua saling mendukung, bukan hanya rumah yang rapi, tapi hati pun ikut tenang. Pernahkah kalian berpikir apa sih yang benar-benar dalam rumah itu seperti dalam rumah? Bukan sekedar bangunan, tapi tempat di mana cinta, tanggung jawab, dan kebersamaan tumbuh bersama. Di balik rumah tangga yang harmonis, ada peran keluarga yang saling melengkapi dan bekerja sama. Izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mumtaz Salimah dengan NIM A1S124010. Nama saya Salwarti Padilla dengan NIM A1S12409. Nama saya Tiwi Sarini dengan NIM A1S12430. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Tastika dengan NIM A1S1240003. Peran anak bukan sekadar penerima, tapi juga kontributor. Anak-anak, terutama yang sudah bisa diajak berdiskusi, bisa diberi peran sesuai dengan usianya. Mereka bisa dilibatkan dalam kegiatan rumah tangga sebagai bentuk pembelajaran tanggung jawab. Optimalisasi peran anak mencakup yang pertama, melakukan tugas rumah tangga sederhana seperti merapikan tempat tidur, membantu menyiapkan meja makan, atau menyapu. Yang kedua, mengelola waktu belajar dan bermain dengan disiplin. Yang ketiga, menghargai dan mendukung sesama anggota keluarga. Dengan memberikan tanggung jawab kecil, kita sedang membentuk karakter mandiri dan empatik pada anak-anak. Kunci sukses pengelolaan rumah tangga. Pengelolaan rumah tangga bukan sekadar membagi pekerjaan rumah, melainkan seni membangun harmoni, keteraturan, dan kebersamaan antar anggota keluarga. Keluarga dengan ayah, ibu, dan anak dapat menjadi unik yang solid jika fondasinya dibangun atas prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, membangun komunikasi yang efektif. Komunikasi yang jujur dan terbuka adalah fondasi keluarga yang sehat. Tanpa komunikasi yang baik, kesalahpahaman mudah terjadi. Orang tua harus bisa menjadi pendengar aktif, bukan hanya pemberi instruksi. Dengan caranya seperti menerapkan family time, misalnya setiap malam selama 10 menit di ruang keluarga. Contohnya itu, saat anak merasa kesal di sekolah, mereka tahu bisa cerita ke orang tua tanpa takut dihakimin. Ini membangun rasa aman emosional. Yang kedua, pembagian tugas yang jelas. Rumah tangga berjalan baik ketika semua tahu perannya dan merasa dihargai atas kontribusinya. Membagi tugaslah bukan berarti membebani, melainkan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kebersamaan. Buatkanlah papan jadwal mingguan dan berikanlah anak tanggung jawab kecil sesuai usianya. Contoh seperti anak usia 9 tahun yang bisa bertugas menata meja makan, anak 12 tahun membantu mengecek daftar belanja. Yang ketiga adalah pengelolaan waktu dan keuangan. Keluarga yang rapi secara waktu dan bijak secara finansial akan lebih tahan terhadap konflik. Jadwal yang tertata membantu semua anggota keluarga menjalani hari-hari dengan lebih terarah, keuangan dan sehat mencegah stres. Gunakanlah aplikasi kalender keluarga dan adakanlah rapat keluarga bulanan soal anggaran. Contohnya bisa jadi orang tua mendiskusikan anak-anak kapan waktu belajar, bermain, dan kegiatan bersama agar tidak tumpang tindih. Yang keempat, nilai dan kebiasaan positif yang membentuk karakter rumah tangga adalah tempat terbaik menanamkannya. Kebiasaan kecil seperti saling menyapa, berdoa bersama, dan makan bersama secara rutin menciptakan ikatan batin yang kuat. Terapkan satu kebiasaan positif per minggu untuk dibangun bersama dari strateginya. Contohnya bisa saja setiap malam sebelum tidur masing-masing anggota keluarga menyebutkan satu hal yang disyukuri hari itu. Peran ibu, manajer rumah tangga yang visioner. Peran ibu sangat vital dalam mengatur ritme kehidupan rumah tangga. Ibu tidak hanya mengurus pekerjaan domestik, tetapi juga menjadi pusat emosi keluarga. Optimalisasi peran ibu mencakup, pertama, manajemen waktu dan keuangan rumah tangga. Yang kedua, mendidik dan membimbing anak-anak secara emosional dan intelektual. Yang ketiga, menjadi pendukung utama bagi suami dan membangun komunikasi yang sehat. Keseimbangan peran ini menuntut adanya apresiasi dan pembagian tugas yang setara agar ibu tidak kelelahan secara fisik maupun mental.
Mengapa peran keluarga penting? Keluarga bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga tetap berbagi nilai, membentuk karakter, dan membangun kebiasaan yang akan dibawa sepanjang hidup. Dalam rumah tangga yang terdiri dari 4 anggota, keseimbangan dan bekerja sama menjadi kunci utama. Tantangannya itu adalah bagaimana membagi peran dan tanggung jawab secara adil dan efisien agar tidak hanya satu pihak yang terbebani dan semua merasa dihargai dan berkontribusi. Terus yang kedua ada peran ayah. Peran ayah itu pemimpin sekaligus mitra. Nah, seringkali ayah diposisikan sebagai pencari nafkah utama, namun di era modern peran ayah itu tidak hanya soal materi. Ayah juga berperan sebagai pemimpin keluarga yang memberikan arahan, teladan, dan dukungan emosional. Optimalisasi peran ayah mencakup yang pertama itu ada aktif terlibat dalam pengambilan keputusan rumah tangga, membangun mengasuh anak baik dalam belajar, bermain, maupun mendidik. Yang ketiga menjadi pendengar yang baik bagi istri dan anak-anak. Nah, dengan itu ayah bukan hanya simbol otoritas, tapi juga mitra sejati dalam membina keluarga. Di sini ada studi kasus bagaimana cara membangun keluarga harmoni dengan anggota ayah yang bernama Pak Anwar dan ibu yang bernama Bu Tika dan anak-anaknya laki-laki yang bernama Ari dan anak perempuannya yang Lia berusia 10 tahun. Permasalahan awal keluarga Pak Anwar ini, anak-anaknya itu sering bertengkar, tidak akur, dan ibunya juga merasa kewalahan mengurus rumah tangga dan pekerjaannya, serta ayahnya sering pulang malam dan kurang terlibat dalam mengurus rumah atau apapun. Jadi dengan permasalahan awalnya di atas tadi, solusinya apa aja? Yang pertama, family me time mingguan. Jadi keluarga Pak Anwar itu setiap hari Minggu sore diadakannya bagaimana sih cara yang diperbaiki dan menjalani baik hari-hari dengan membangun komunikasi yang efektif. 2, dibagilah tugas harian dengan anak-anaknya seperti Ari bertanggung jawab mengurus sampah, menyiram tanaman atau mengepel atau menyapu. Dia membantu ibu melipat pakaian, memasak atau mencuci piring dan sebagainya. Ayah dan ibu juga berbagi tugas memasak juga dan bisa mengantar jemput sekolah anak-anaknya. Nah, yang ketiga, waktu berkualitas. Jadi, keluarga Pak Anwar setiap malam Sabtu harus mengadakan namanya quality time. Bisa saja kayak menonton film bersama dan berdiskusi ringan. Yang keempat, pendidikan finansial sederhana. Anak-anaknya diberi uang tanggung jawab mingguan yang sebagian disisihkan untuk ditabung. Dari hasil solusi yang diterapkan tadi, ada anak-anaknya jadi lebih saling menghargai karena tahu kerja keras orang tua. Ibunya merasa tidak sendirian lagi karena anak-anaknya sudah saling membantu, dan ayahnya mulai terlibat dalam kegiatan harian meski sederhana, dan itu dihargai oleh seluruh anggota keluarga. Dari studi kasus di atas menunjukkan bahwa keluarga biasa menjadi luar biasa jika mau bekerja sama, saling menghargai, dan konsisten membangun nilai-nilai positif tersebut. Optimalisasi peran keluarga bukan soal siapa yang paling banyak bekerja, tapi tentang bagaimana semua anggota bisa merasa memiliki, merasa dihargai, dan merasa terhubung. Pengelolaan rumah tangga yang sukses bukan berasal dari kesempurnaan, tapi dari kerjasama, komunikasi, dan cinta yang konsisten. Mari kita bangun rumah tangga kita, bukan hanya sebagai tempat tinggal, tapi sebagai tempat tumbuh, belajar, dan saling mencintai.